Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, pagi ini saya teringat dengan sebuah ekspresi kegembiraan dalam tanda kutip yang diungkapkan oleh Mario Balotelli ketika dia mencetak dan mengunci gol kemenangan ke gawang Manchester United. Ungkapan itu berbunyi, "Why always me?" Kenapa harus selalu saya? Super Mario ketika ditanya kenapa dia memilih ungkapan tersebut, dia mengatakan bahwa ungkapan itu ditujukan untuk para paparazi yang selalu mengusik kehidupan pribadinya, sehingga dia, Mario Balotelli ini, merasa tidak lagi punya privasi dalam kehidupannya. Well, itu adalah Mario Balotelli. Sementara di sisi kita, dalam keseharian kita, ungkapan "why always me" mungkin secara tidak sadar kita sering alami, sering rasakan. Dalam konotasi negatif, kita sering mengalami atau merasakan, kenapa harus saya yang sakit, kenapa harus saya yang terkena penyakit, kenapa saya yang kena musibah, kenapa selalu saya yang selalu menderita, kenapa selalu saya yang salah, kenapa saya yang selalu mendapatkan ujian, kenapa saya yang selalu mendapatkan cobaan dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan seperti ini, ungkapan-ungkapan kenapa selalu saya yang terkena hal-hal negatif ini, ketika dibiarkan, ketika menjadi akumulasi, sejatinya kita sedang menumpuk sampah dalam pikiran kita, yang kalau kemudian kita diamkan, sampah tersebut akan menjadi busuk dan menimbulkan bau. Dalam pikiran kita pun seperti itu. Akumulasi ungkapan dan perasaan negatif yang kita diamkan di pikiran kita akan menjadi racun bagi pikiran kita untuk kemudian dalam stadium lanjut boleh sangat jadi akumulasi hal-hal negatif ini akan menjadi trigger, menjadi pendorong dan menjadi penyebab kekufuran kita terhadap nikmat Allah. Hal yang kecil misalnya, ketika kita bertanya dan membiarkan pikiran kita secara liar mengatakan, kenapa saya yang harus sakit, kenapa saya yang harus terkena penyakit, padahal saya tidak kemana-mana, saya tidak melakukan apapun, saya tidak banyak berbuat dosa, saya sudah beribadah dengan baik, kenapa saya. Nah, seperti itu ketika diulang itu terus akan menjadi beban yang sangat berat bagi pikiran kita, yang justru itulah sebenarnya sumber penyakit yang sebenarnya. Ketika pikiran kita dibebani dengan pertanyaan kenapa saya, dan itu dibiarkan berlarut-larut, sekali lagi seperti sampah yang ketika diendapkan dan dibiarkan saja akan mengundang berbagai penyakit, menimbulkan bau busuk dan lain sebagainya. Pikiran kita pun demikian, ketika pikiran kita sudah sedemikian berat untuk menampung berbagai keluhan kita, menampung berbagai keluh kesah kita, menampung berbagai hal-hal negatif yang kita ciptakan, yang kita buat sendiri, kemudian pikiran kita menjadi depresi, menjadi stres, menjadi tidak nyaman, dan pada puncaknya kita akan menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Nah, ini yang tidak boleh kita biarkan, karena memang kapasitas pikiran kita, RAM di pikiran kita itu tidak sebesar di hati kita. Kapasitas pikiran kita sangat terbatas untuk menampung berbagai persoalan dalam kehidupan kita, sehingga kalau kemudian kita paksakan, kita terus jejali pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, maka boleh sangat jadi pikiran kita akan jadi hang atau bahkan blank. Kita mungkin pernah merasakan bagaimana ketika kemudian deraan perasaan dan pikiran negatif itu terus berada dalam pikiran kita, tiba-tiba kita tidak lagi bisa berpikir hal-hal yang baik, kita kehilangan kejernihan pikiran kita untuk menemukan jalan keluar, kita kemudian justru mendapati pikiran kita selalu mengarah kepada hal-hal yang negatif, selalu mengarah kepada hal-hal yang jelek dan lain sebagainya. Karenanya
Jangan biarkan pikiran kita menjadi tempat sampah, menjadi tempat spam yang hanya menampung hal-hal yang negatif. Karena pikiran dan yang dengan kapasitasnya yang terbatas ini kita perlukan. Kita membutuhkan pikiran kita ini untuk mengelola, untuk menalar, untuk berpikir hal-hal yang baik bagi kehidupan kita, hal-hal yang baik dalam perjalanan kehidupan kita, bukan untuk menampung sampah-sampah kehidupan yang hanya akan menjadi beban bagi pikiran kita. Bagaimana caranya kemudian kita bisa merepress pikiran kita, menghilangkan beban-beban negatif, muatan-muatan negatif, ion-ion negatif yang ada dalam pikiran kita? Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikrullah. Zikrullah sejatinya merupakan sebuah proses untuk mengalihkan beban yang ada di pikiran kita, untuk direpress, disalurkan ke hati yang kapasitasnya lebih besar. Ibarat kata kalau pikiran kita ini hanya sebuah sungai kecil yang dipenuhi sampah-sampah kehidupan, yang ketika muatan sampah itu sudah berlebihan, maka sungai itu akan menjadi dangkal dan akhirnya tersumbat. Karenanya untuk menetralisir segala sampah, segala kotoran, segala hal yang kurang baik yang ada di saluran pikiran kita harus dialirkan ke laut yang lebih luas. Kalau pikiran kita tadi saya ibaratkan sebagai sungai yang kecil, maka hati adalah samudra yang tidak bertepi. Ketika kita mampu menyalurkan hal-hal negatif ini ke dalam hati, maka hati akan mampu menetralisirnya untuk kemudian memberikan feedback berupa solusi berupa jalan keluar, berupa ketenangan yang kemudian akan menyegarkan pikiran kita untuk bisa berpikir lebih jernih, untuk menemukan jalan keluar dan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi Why Always Me itu sangat bagus kalau kita orientasikan kepada hal-hal yang positif. Kita bisa mengarahkan, saya harus selalu bisa melakukan hal yang baik, saya harus bisa melakukan yang terbaik. Tapi jangan sekali-kali kemudian membiarkan Why Always Me ini dikonotasikan, diorientasikan, diarahkan kepada hal-hal negatif yang kemudian seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa kanal pikiran kita akan menjadi penuh, tersumbat, dangkal, dan akhirnya menimbulkan berbagai penyakit. Alirkan segera pikiran kita, alihkan segera beban yang ada di pikiran kita ke hati yang luas, yang lapang, yang bagaikan samudra yang tidak bertepi, sehingga kemudian kotoran-kotoran yang menyumbat pikiran kita tidak lagi menjadi beban, tidak lagi menjadi penyakit yang akan membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai makhluk yang berakal, yang dikaruniai pikiran untuk memilah dan memilih mana yang terbaik bagi kita. Jadi zikir merupakan sebuah proses transformasi dari wilayah pikiran yang sempit, yang kapasitasnya terbatas, yang daya tampungnya sangat terbatas, ke dalam hati yang memiliki kapasitas lebih besar, bahkan sangat besar, untuk mampu menampung dan menetralisir berbagai hal yang untuk kemudian memberikan jalan keluar, jalan solusi terbaik. Seperti ketika ada bangkai seekor tikus saja di saluran yang kecil, maka bangkai itu akan menimbulkan bau yang sangat busuk, airnya pun tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Tapi ketika bangkai paus sekalipun berada di lautan, maka bangkai paus itu tidak menjadikan air laut tidak lagi suci. Air laut masih tetap bisa suci, masih bisa digunakan untuk bersuci meskipun ada bangkai paus di dalamnya. Sekaligus
baunya pun tidak akan menyengat bahkan hilang dengan luasnya lautan. Seperti itulah analogi antara pikiran dan hati. Pikiran adalah kanal atau sungai-sungai yang kecil, kemudian hati adalah samudra yang tak bertepi. Terus alirkan dan jangan biarkan hal-hal negatif mengendap di pikiran kita, karena itu akan menjadi sumber penyakit bagi kita. Dan ketika kita bisa mentransformasikan hal-hal yang ada di pikiran kita ke dalam hati, insya Allah kita akan menjadi nyaman, menjadi tenang, dan insya Allah menjadi lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.